Nah, ini dia pempeknya baru selesai digoreng. Ini aku nggak perlu ikan ya teman-teman ya untuk bikin pempek yang enak ini. Kayak gimana caranya? Pokoknya teman-teman simak terus video aku sampai habis. Dan jangan lupa subscribe. Ya friends dan bunda-bunda, untuk membuat pempek tanpa ikan kita memerlukan beberapa bahan ya. Di antaranya aku memerlukan tepung tapioka, lalu ada juga tepung terigu. Lalu untuk bumbunya aku pakai lada, penyedap rasa ayam, garam, bawang putih yang sudah dihaluskan, boleh juga pakai bawang putih bubuk, lalu ada gula pasir ya. Kemudian aku juga memerlukan air, dan untuk isiannya kayak pempek kapal selamnya gitu aku membutuhkan telur. Untuk isian kapal selamnya teman-teman ya, aku mau bikin dua versi. Yang pertama adalah versi kapal selam yang besar. Aku mau pakai telur yang benar-benar utuh gitu ya. Dan supaya aku nggak repot bikinnya, biasanya aku rebus dulu telurnya teman-teman sampai benar-benar matang ya. Supaya ketika masukin telur ke adonan terigunya itu nggak bocor-bocor gitu. Nanti aku juga bakalan kasih tahu teman-teman untuk cara bikin kapal selam dengan telur yang dikucurkan ke dalam adonannya, oke? Nah, untuk membuat pempek kapal selam yang besar, aku mau rebus dulu telurnya ya. 2 kayaknya cukup. Kita rebus sampai telurnya benar-benar matang teman-teman. Untuk membuat adonan pempeknya ya, tepung-tepungannya ini aku mau buat biangnya dulu teman-teman sebagai pengganti ikannya ya. Kita singkirkan dulu tepung tapiokanya, kemudian kita akan gunakan dulu tepung terigunya ya. Ini tepung terigu teman-teman, boleh juga ganti dengan tepung beras teman-teman. Kemudian ini aku sediakan wajan ya, kalau bisa yang anti lengket. Aku masukkan tepung terigunya semuanya, kemudian aku masukkan bawang putih, garam, gula, penyedap, dan lain-lainnya. Terakhir kita masukkan air ya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk. Ini kita aduk-aduk sebelum kita proses ke pematangan ya teman-teman ya, sebelum api dinyalakan. Pokoknya ini masih dalam keadaan yang semuanya belum dimasak ya, belum dinyalakan api. Kita aduk-aduk. Teman-teman juga boleh pakai whisker seperti ini ya, supaya mengaduknya lebih cepat, lebih enak ya. Tapi kalau nggak ada ya pakai sendok atau pakai alat lainnya juga boleh. Nah, setelah adonannya cukup rata kita aduk. Ini kita matangkan teman-teman ya dengan api sedang cenderung kecil aja. Nanti lama-lama dia akan matang dan mengental ya, sambil diaduk-aduk supaya merata dan tidak menggumpal gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lama-kelamaan semakin panas adonannya semakin menggumpal ya. Ini kita akan aduk terus sampai benar-benar si tepungnya ini matang. Oke friends dan teman-teman, ini dia adonan biang sebagai pengganti ikannya sudah matang ya. Bentuknya akan seperti ini. Ini masih panas, kita akan diamkan dulu sampai adonannya hangat. Baru akan kita campur dengan tapiokanya. Ya bun, ini adonannya sudah aku angkat dari kompor dan dia sudah hangat ya gitu. Tinggal kita akan campurkan dengan tapioka secara bertahap sambil diuleni ya. Aku mau uleninya pakai tangan ya bun ya. Ini sudah aku cuci. Nah, ini aku masuk tapiokanya secara bertahap aja sambil diuleni ya. Kalau pakai tangan lebih mudah nguleninya, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai centong atau pakai apa juga boleh ya. Nah, ini aku tambahkan lagi tapiokanya dan aku sisakan sedikit nanti untuk pas menggulung-gulung si pempeknya supaya nggak lengket di tangan gitu. Ini menguleninya sambil kita padatkan ya bun ya. Nanti ini lama-lama juga akan menjadi
gumpalan yang padat gitu. Oke friends, ini aku sudah selesai menguleni si adonan pempek tadi ya. Tinggal kita akan gulung-gulung dan bentuk-bentuk ke pempek yang kita inginkan. Nah, untuk membuatnya teman-teman kita memerlukan alas ya. Boleh pakai plastik, boleh pakai apa tuh namanya, baking tray ya. Nah, aku sendiri ini aku pakai nampan yang sudah aku bersihkan. Kemudian si nampannya ini aku beri tepung ya, supaya nggak lengket ya, dan juga aku beri tepung ke tanganku juga supaya ketika kita membentuk pempeknya nggak lengket gitu teman-teman ya. Oke, ini aku akan bentuk si pempek yang masih bulat ini jadi bentuk silinder yang besar ya teman-teman. Seperti ini kita puter-puter, kita bentuk tabung besar dulu ya teman-teman ya. Kita padat-padatkan bagian atas dan bawahnya juga. Nah, setelah berbentuk menjadi tabung besar seperti ini, kita akan potong ya. Ini aku potong menjadi 3 bagian. Kita gunakan pisau aja. Nah, ini sudah aku potong menjadi 3 bagian. Yang untuk 2 potongnya kita sisihkan dulu ya. 1 potong ini kita akan bentuk lagi menjadi silinder yang lebih kecil ya teman-teman. Ini aku beri tepung sedikit supaya nggak lengket. Kita bentuk silinder lagi. Ini kita buat silinder-silinder ini supaya nanti kita lebih mudah cara membentuk ke jadi pempek yang lebih kecil-kecilnya gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Lebih kecil ya silindernya. Kemudian aku akan potong lagi menjadi 3 bagian yang lebih kecil ya. Kita potong sama rata, kurang lebih seperti ini. Nah, boleh diberi tepung lagi sedikit ya teman-teman ya, khususnya di bagian yang tadi kita sudah potong gitu, supaya tidak lengket. Nah, kali ini aku mau bentuk jadi pempek kapal selam yang besar teman-teman. Aku ambil 1 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di satu sisinya aku beri lubang. Ini aku membuat lubangnya menggunakan jempol. Nah, karena ini adalah pempek yang besar, itu aku akan membuat lubang yang besar juga supaya 1 telur ini masuk ya teman-teman ya. Nah, supaya jempolnya tidak lengket ketika membentuk bagian dalamnya, ini aku beri tepung sedikit. Oke, setelah kira-kira lubangnya besar dan kita bisa memasukkan 1 buah telur, kita langsung masukkan telurnya. Hup, tuh ya. Kemudian kita akan tekan-tekan sedikit ke bawah, tapi jangan sampai tembus ya. Tekan-tekan sedikit. Kemudian kita akan rapatkan bagian atasnya. Nah, ini cara aku ya teman-teman ya, supaya si 1 butir telur utuh ini ketika dimasukkan menjadi pempek kapal selam ini nggak bocor, karena kalau dimasukkan telur mentah itu biasanya terlalu banyak dan bocor jatuhnya. Nah, seperti ini bentuknya sudah jadi. Oke teman-teman, sekarang aku mau tunjukin teman-teman untuk membuat kapal selam yang lebih kecil ya. Sebelumnya ini aku akan kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas. Teman-teman juga boleh tambahkan sedikit garam ya kalau mau. Sama seperti tadi, kita akan ambil 1 potong adonan pempeknya, kemudian kita lubangi.
Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan masukkan sedikit adonan kocokan telurnya ya teman-teman ya. Kita isi dengan sepertiganya aja gitu. Nah, sebanyak ini sudah cukup. Kenapa kita tidak isi sampai penuh? Supaya ini tidak melebar teman-teman telurnya ya. Dan saran aku, sambil kita membuat pempek kapal selam yang telurnya cair ini, kita sambil memanaskan air dan tambahkan sedikit minyak di airnya supaya kita langsung cemplungkan si pempek ini, supaya dia nggak keburu bocor-bocor ya. Kalau ditaruh dia bakalan keburu bocor-bocor teman-teman. Ini aku sudah panaskan air dan aku tambahkan sedikit minyak goreng ya. Tinggal kita masukkan aja si pempeknya. Kita pakai api sedang aja supaya matang sampai ke dalam-dalamnya. Aku langsung masukkan pempek yang besar tadi, yang kapal selam dengan telur yang sudah matang. Ya teman-teman, ini pempek yang sudah direbus ini dia sudah mengapung ya, tandanya pempeknya sudah matang. Kita bisa angkat dan tiriskan dari minyaknya. Next, untuk membuat pempek lenjer atau pempek yang bentuknya panjang, mudah aja ya teman-teman ya. Kayak satu bongkah bahan ini kita buat memanjang seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong lagi. Ini aku akan potong menjadi 4 bagian atau juga 6 juga masih bisa sih kalau untuk lebih yang kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, kalau sudah terbagi seperti ini sebesar-sebesar ini, kita tinggal bentuk jadi barrel yang lebih kecil aja gitu, tinggal digulung-gulung aja, dirapikan atas bawahnya ya. Jadi deh pempek lenjer atau pempek yang bentuknya panjang. Tuh, bagus kan teman-teman? Dan praktis ya cara bikinnya. Nah, ini untuk pempek lenjernya juga sudah jadi ya. Tinggal aku akan rebus sampai matang. Teman-teman, masih di air rebusan yang sama, ini aku rebus si pempek lenjernya ya sampai matang dan mengapung. Oke, ini dia pempek lenjernya udah matang ya, udah terangkat ke atas, tinggal kita tiriskan dari airnya. Next friends dan bunda-bunda, untuk membuat kuah cuko yang enak versi aku membutuhkan bawang putih, kemudian juga cabai rawit, asam jawa, garam, kemudian ada gula merah atau gula jawa ya, atau gula aren, lalu ada air putih, kemudian aku menggunakan sedikit kecap manis ya. Nah, ini versi aku loh. Mungkin bunda-bunda punya versi yang lainnya, boleh di-share di kolom komentar. Buatnya juga mudah banget ya. Ini aku haluskan bawang putih, cabai, dan sedikit garam. Ini aku pakai bekas halusin bawang putih tadi ya. Kalau mau pakai blender juga boleh banget. Nah, ini sudah cukup halus, sudah ya. Kita mau gabungkan dengan bahan yang lainnya. Supaya gulanya mudah larut, ini aku potong-potong dulu ya teman-teman ya, atau disisir namanya. Oke, kita siap masak cukonya. Sini aku sediakan panci, kemudian kita masukkan airnya. Kita masukkan gula, asam jawa juga kita masukkan, bumbu yang sudah dihaluskan, dan juga kecap manisnya. Nah, ini dia penampakan pempek yang sudah kita tiriskan ya. Ini siap kita goreng. Aku akan goreng pempek yang lenjer dulu ya. Jangan lupa dibalik supaya matang di kedua sisinya ya, kecoklatan gitu. Nah, kalau sudah kecoklatan, kita angkat dan tiriskan dari minyaknya. Next, aku goreng si pempek kapal selamnya ya teman-teman ya. Jangan lupa dibolak-balik supaya matang di semua sisinya.
Nah, kalau sudah kecoklatan, kita langsung angkat aja ya. Dan tara, sudah selesai kita masak pempeknya hari ini. Ini tuh bagian luarnya crispy gitu teman-teman ya, tapi ketika kita belah nggak akan terlalu alot yang gimana gitu, jadi sama aja kayak pempek ikan yang kita beli tuh ya. Pokoknya teman-teman dan bunda-bunda harus ikutin resepnya dan takarannya dan cara bikinnya. Pokoknya ini anti gagal dan enak banget. Kalau mau jualan juga ini resep ini layak banget ya untuk dipakai. Kemudian ini setelah aku potong-potong, teman-teman bisa lihat perbandingannya ya. Ini adalah pempek kapal selam dengan telur yang utuh yang tadi aku rebus dulu telurnya. Kemudian ini adalah pempek kapal selam kecil yang telurnya itu telur kocok yang aku masukkan ke adonan pempeknya. Rasanya ini semuanya enak, gurih, kenyal ya teman-teman. Pokoknya harus dicoba resepnya.